Halo, selamat malam. Perkenalkan, gua Melvin. Gue Suryo dan di belakang layar ada Dava Gemoy. Dan pada series perdana kita akan membawakan Pajamas. Podcast jam 9 malam. Ya, jadi buat series perdana kita ini, series pertama, kita nggak bakalan jauh-jauh ya ngeteknya. Betul. Ini keseharian kita juga di sini, yaitu kita di sekolah kita sendiri, SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Jadi gue sedikit mau menceritakan, mungkin dari nama udah bisa nebak kali Sur ya. Ya. Dari podcast jam 9 malam. Tapi ini kayaknya lebih sih. Soalnya jadi yang mau tahu, tadi tuh sebenarnya kita ada kesalahan teknis lah yang buat kita baru ngetek itu hampir jam 10. Kalau misalkan kalian lihat udah hampir jam 10, tapi oke lah. Kita harusnya mah podcast jam 12 malam harusnya. Tapi ya udah, mungkin dari judul series kita kalian sudah bisa menebak ya, nggak jauh-jauh lah dari cerita-cerita horor. Jadi mungkin dari Suryo sendiri pernah ngerasain hal-hal horor nggak sih di selama sekolah ini tuh? jujur dari pengalaman gue selama hampir 3 tahun ya di sekolah ini, gue belum pernah merasakan apapun. belum pernah. Cuman dari pengalaman yang gue dengar itu sangat horor sekali. Banyak ya, Banyak cerita. banget. Dan Terutama dari host kita. dari narasumber kita. Ya mungkin gue juga ada beberapa pengalaman sih, tapi simpelnya aja. Salah satu pengalaman mungkin karena badan gue yang udah kecapean, karena kita sekolah sampai jam 3 sore, terus gue lanjut eskul dan baru selesai maghrib, dan gue dengar cerita kalau misalkan musola atas. Ya seperti itulah. Jadi gue agak sedikit mencoba melihatnya. Mungkin karena dengan kondisi badan yang kurang fit, jadi banyak halusinasi. Kayak benar dari halusinasi yang gue dapat seperti itu. Kayak mungkin sedikit cerita gue cukup dari situ. Kita bakal langsung undang narasumber kita. Buat narasumber kita, boleh silakan masuk. Disilakan Bapak Firdaus. Airnya bisa dibawa? Gitu kan? Yes. Oke, selamat malam Bapak Firdaus. Selamat malam, Melvin. Oke, jadi mungkin masih ada lah yang belum tahu lah ya siapa sosok Bapak ini. Nggak sosok dong. Siapa Bapak ini yang menjadi narasumber perdana kita? Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Pak Firdaus. Bisa panggil Pak Daus, dan ini tahun ini saya udah masuk tahun ke-3 berarti ya? Iya. Hampir 3 tahun ngajar. Pas banget mereka kelas 10 semester 2 itu saya masuk. Dan kondisinya memang saya baru lulus kuliah dan akhirnya saya mengajar langsung di Hang Tuah. Jadi ya dari kelas 10 sampai sekarang ya ternyata proyekan terakhirnya ujung-ujungnya bareng-bareng juga gitu kan. Oke, gitu aja kali ya perkenalan Perkenalannya mungkin simpel kayak gitu. Ya, balik lagi kayak yang udah Suryo sebutin. Ini narasumber perdana kita. Kalau dibilang banyak lah ya. Apanya tuh? Buat pengalaman. Karena for your info, Pak Daus ini bisa dibilang sering buat nginep di sekolah. Karena ya mungkin jarak antar rumah dan sekolah bisa dibilang lumayan. Yeah. Depok ke Jakarta Selatan, bro. Jauh. Jadi mungkin Pak Daus memilih buat nginep karena ya efisiensi waktu. Betul. Mempersingkat waktu, iya bener. Jadi nggak perlu bangun pagi-pagi segala macem, jadi nggak kecapean lah. Bangun pagi ya? Iyalah bangun pagi. Nggak, maksudnya kan kalau misalkan di Depok kan bangun lebih pagi. Sama Mandi. Oke. Oke, kita lanjut. Balik lagi dengan bukan cerita, dengan topik utama kita. boleh. Jadi kita sedikit memperjelas ke Bapak nih. Ya, di podcast kita ini kita nggak jauh-jauh membahas tema horor di sekolah kita, yang karena kita tahu Bapak ya dibilang sering-sering Ya. mengalaminya. Karena Pak Daus ini di kelas welcome banget guys, sering banget cerita-cerita, bukan masalah horor doang, dan ya banyak cerita yang udah nggak diluapin dong, yang diceritain ke kita. Dan salah satu tema ceritanya tema horor dan pas banget sama series kita. Mungkin bisa langsung kita mulai dari pengalaman cerita Pak Firdaus. Dimulai dari mana nih? Dari Awal pertama kali masuk ya? mungkin. Awal masuk mungkin ya. Mungkin sedikit disclaimer, memang tadi ya
emang bangun lebih pagi di Depok sama di sini ujung-ujungnya sama. Bangun-bangun tetap jam 4 bangun ya. Salah guys, sorry, kurang riset. Tapi untuk perjalanan lah yang itu menjadi pertimbangan. Bayangin jam 5 itu harus berangkat dari rumah, nyampe sini berarti kurang lebih jam 6-an. Sedangkan kalau di sini bangun jam 4, mandi segala macem, jam 5 udah di HT. Ngapain jalan-jalan lagi? Itu bisa leha-leha dulu. Bisa leha-leha dulu. Nah, mungkin itu sedikit ya. Dan untuk awalan mungkin memang saya sering nginep di Hang Tuah ini pas waktu itu lagi agendanya ANBK angkatan kalian. Oke. Pas jadi peserta, kamu ikut ya? Enggak. Yang ikut siapa di sini ya? Nah ini tim balik lagi kita ikut nggak? Oh nggak ikut ya? Nggak ikut ya. Nggak ikut. Pokoknya angkatan 25 itu pada persiapan ANBK, dan kita pun dari guru-guru ada beberapa yang menyiapkannya itu setelah pulang sekolah atau ketika anak-anak itu sudah itu Itu apa ya? Kuku nggak sih kayak? 12-2 itu 12-2 makin lebar ya. Nggak. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ini pintunya kebuka lagi lebih lebar di 12-2. Pengguna kelas 12-2 banyak-banyak zikir. Napa Pak Fikri anak-anaknya ajak zikir. Tuh Pak Fikri jangan nyanyi, jangan dangdutan, jangan lagu TikTok yang dinyanyiin. Aduh. Konteks kasihan Oke. orang luar nggak tahu konteks Pak Fikri. Oh iya. Makanya datang ke HT. Wih, promosi masuk. Aduh, cari dikit ya biar nggak tegang-tegang banget. Iya, nggak apa-apa. Ini Oke. baru awal pun udah berdiri. Jadi tadi tuh nginep di HT itu memang pertama itu awalnya sering di situ. Dan memang bulan-bulan pertama, 2 bulan pertama itu nggak ada apa-apa. Alhamdulillahnya saya tidur di labcom biasa. Bantal ya bisa lah pakai sajadah gitu kan ya, karena bawa sajadah juga dari rumah, bawa sarung segala macam, alhamdulillah masih bisa dipakai gitu. Dan ketika saya di labcom pun nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang ganggu gitu. Memang ketika bulan kedua, ketika saya coba nyaman untuk nginep di HT, barulah di situ mulai ada yang mau kenalan bahasanya. Kenalan Iya. bahasanya. Kenalannya pun memang pertama nih ya, insiden yang memang bukan insiden sih, jatuhnya pengalaman saya yang paling berkesan itu memang yang pertama. Yang pertama itu ketika saya kebangun jam sekitar 1-2an itu gara-gara namanya juga pertama kali atau beberapa bulan nginep ya, jadi langsung kebangun gitu dengan kondisinya memang alhamdulillah AC labcom nggak pernah mati. Iya. Maksudnya nggak pernah mati itu nggak pernah mati lampu, yang nggak pernah anjlok, tapi emang selalu dimatiin kalau misalkan emang nggak ada orang dalam. Nah ketika saya keluar pun hawanya itu beda, karena saya rencananya setelah bangun itu saya coba mau sholat malam lah, biasanya kayak gitu. Nah ketika saya coba pengen ambil wudhu, biasanya kan gerah atau ngadem gitu. Iya. Nah ini hawanya beda, hawanya nusuknya itu tiba-tiba goosebump sendiri. Abis itu tiba-tiba pas kita pengen narik napas, kok kayak nyesek, berat. Padahal pas lihat-lihat, kayaknya beda nih. Keluar nggak ya, ambil wudhu nggak ya? Dalam hati kayaknya godaan atau ujian ya. Udahlah wudhu aja dah, bodo amat gitu. Karena saya orangnya bodo amatan, apalagi kayak diganggu, bodo amat lah. Ntar juga kelar gitu. Ketika saya udah tutup pintu labcom, saya jalan. Nah ketika saya jalan ini kan di toilet cowok atas gitu ya, di pojok itu kan satu lorong sama labcom. Iya. Dan ketika satu lorong sama labcom, pasti periferal kamu ketika ekor mata kamu itu nangkap sesuatu pasti ngeh dong. Iya. Ada sesuatu yang seharusnya tidak di situ. Contohnya ketika saya sedang jalan di lorong, ekor mata saya nangkap ada orang lagi nyisir gitu. Nah yang lagi nyisirnya itu di depan cermin toilet perempuan. Ya, jadi nanti ada footage-nya, tapi kita nggak bakalan footage ke arah ini? cerminan. Enggak. Enggak. Oh, nggak malam ini? Enggak. Nanti yang kita masukin cuma footage
Labcom lurus kamar mandi cowok dan nanti kita arahin kamar mandi perempuan, kita geser kamera ke kiri. Dan cukup segitu aja. Kalian nggak ke? Enggak, nanti abis ini capek dicariin mama. Oh, cariin. Udah jam 10. Bener juga. Besok sekolah ya? Yes, besok kita sekolah guys. Kita tag ini hari Rabu, malam Kamis. Mes. Untung nggak malam Jumat. Aduh. Nah, oh iya, tapi kalau saya biasanya nginep itu di hari Kamis ke Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat, dan itu saya baru ngeh kalau misalkan oh iya, gue setiap nginep tuh selalu malam Jumat, nggak pernah hari Rabu. Nggak Jarang. notice selama ini. Nggak notice. Tinggal tidur dan juga capek. Nah, ketika lanjut tadi ya, ketika saya udah ngeliat kayak gitu, udah bodo amat lah, lurus terus gitu. Pas ketika saya jalan udah nyampe ujung lorong, itu pasti ngeliat tuh bakal nembus, kelihatan siapa di situ. Dan ketika saya nengok nggak ada siapa-siapa, oke, mungkin dia pengen beres-beres aja, waktunya wudhu, balik ke Labcom. Ketika saya balik ke Labcom, sholat segala macamnya, alhamdulillah selesai. Dan saya pengen kembali tidur. Pas pengen tidur ada yang ngetok. Ketok pintu Labcom. Ketok pintu Labcom, dan kalian tahu sendiri pintu Labcom itu bukan dari kayu, tapi besi. besi. Nanti bakalan kita contohin juga. Itu besi tipis. Jadi yang kita maksud pintu Labcom tuh ini guys. Coba kalau diketok, ya suaranya nyaring lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Macam kayak Nyaring mungkin ya. Seng, iya. Dia tuh Nyaring sebenarnya suaranya. buatannya seng. Kalau kado mau kuku apalagi nyaring. Iya, ngadu kuku tuh nyaring banget. Bahkan kalau misalkan kalian gedor Labcom itu jangan sampai pakai tenaga biasa. Iya. Orang pasti ngira kita marah. Soft. Soft touch. Soft touch. Itu udah bunyi dan itu lumayan gitu, lumayan kaget gitu kan. Dan ketika itu udah diketok, ya saya mau apa? Siapa sih? Akhirnya saya samperin. Pas saya samperin di lorong nggak ada siapa-siapa. Oke, kenalan kali ya, kenalan. Ya. Akhirnya balik buat balik ke pengen tidur. Ya udah, akhirnya habis itu tidur selanjutnya, dan alhamdulillah beberapa bulan ke depan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu yang menjadi mungkin saya dulu pernah ngerasain yang lebih kali ya, sampai ke bawah mimpi, bahkan sampai ditampakin dulu, karena dulu kan saya mondok. Dan di pondok itu pondok pesantren. dan di pondok jauh lah cerita-cerita lah. Banyak Gitu, lah ya. Banyak. Ya kurang lebih itu sih kalau buat yang dulu-dulu. Dan kalau buat yang sekarang-sekarang, kurang lebih di minggu kemarin, hari Kamis banget, tapi sore. Kamis. Sore. OTW malam Jumat. OTW. Baru minggu kemarin banget. Baru banget minggu kemarin. Dan Fresh. saya Masih ketemu fresh, kalian kan hari Senin ya. Iya. Dan itu saya udah cerita kalau misalkan ketika saya sedang di Labcom sore-sore sendiri hari Kamis, waktu itu pulang sekolah, kondisinya mendung, gelap. Memang waktu itu lampu Labcom saya matiin karena saya pengen istirahat gitu kan, pulang sekolah gitu. Ternyata ada bunyi klik mouse gitu, tak. Nih Anto kayaknya pengen osu dia kan. Iya. Enggak pengen ngerasain blue switch. Blue switch, ya blue switch boleh lah, blue switch. Abis itu ada juga yang dia di keyboard, tak. Nah itu tuh yang menjadi saya ganggu ya, saya keganggu gitu. Emosi Akhirnya lah. saya samperin, dan ternyata memang mohon maaf, yang mengganggu itu kadang emang memancing emosi, dan mereka malah senang kan kalau kita kena emosi kan. Ya, betul. Nah akhirnya saya samperin, masih bunyi. Nah ibarat kata Labcom itu ketika saya nyamperin di belakang, dia bunyi di depan. Ketika saya ke depan, bunyi di belakang. Bolak-balik dong, capek. Akhirnya mau nggak mau saya lihat, wah apa bunyi dari luar ya? Akhirnya jendela saya buka. Nanti ditunjukin lah ya video gitu kayak dibuka. Iya. Enggak dibuka, jendelanya enggak kita buka. Nggak dong. dibuka. Enggak, cuma unjukin jendelanya aja. Oh, unjukin Cukup jendelanya. dong. Nah itu Suka mancing guys. ya, jadi yang disebut tadi itu suara dari clicky mouse. Kurang lebih gini dengar, dan suara keyboard. Ini dengar Padaus, dan Padaus yang bilang buat ngecek keluar area Labcom itu di situ. Padaus ngecek di situ. jendelanya saya buka, habis itu saya lihat di luar, nggak ada apa-apa. Kenapa itu bunyi belakang? Udah mau ngoleh nggak sih? Enggak, mau di depan loh, lagi Oke, di kanan udah, di mangga. belakang udah. Ada Bang Jikri juga guys. Di Iya. balik kamera. Di depan lagi rame, nih di depan kamera alhamdulillah lagi rame. Tapi belakang kita kok rame juga. Enggak di depan Padahal- kamera dong, di belakang kamera. Oh iya, belakang kamera rame. Depan kamera kita bertiga. Tapi depan kamera
sepi berisik juga ya. Oke, lanjut. Kucing sama tikus lah. Dan ketika itu pun ya saya mikir emang ini cerita-cerita lama. Ini cerita-cerita dari mana telat apa aja. Sorry, saya tuh orangnya nggak kagetan ya. Udah sering Demi Allah. Saya kaget beneran sebentar. Itu keras, Pak. Iya, emang keras kok, udah biasa. Dan buah di situ juga kecil-kecil, Pak. Iya, emang bener. Kayak biji Ketapang gitu kan. Itu kan pas apel, pas makan istirahat siang, pas sholat itu udah biasa. Mungkin gara-gara itu saya kali ya, saya udah Kita malam, udah aja. Iya sih malam bener. Kita malam. Jadi balik lagi ya. Oh, ada Mas Nardi ah. Oh, ada. Itu lu pengen sholat. Tapi kan dia baru datang. Oke, lanjut. Enggak. Iya, gimana? Ya, jadi memang saya tuh orangnya bukan berarti menantang, tapi emang harus diberaniin. Sekali lagi kan yang menciptakan mereka sama kayak menciptakan kita ya enggak? Yes, betul. Iya. Ya, kurang lebih itu sih cerita-cerita singkat selama saya nginep di HT. Memang saya baru 3 tahun, hampir 3 tahun. Enggak baru-baru banget sih itu. Dibilang hampir 3 tahun enggak baru-baru banget. Ya baru-baru banget ya. So, kurang lebih sama kayak angkatan mereka lah umurnya. Ada yang kayak gitu. Ya itu aja sih paling beberapa cerita kayaknya kalau dibandingin sama Bang Soleh itu ini ya yang jaga sepuh. staf karyawan yang di Sepuh, Hang guys. Tua. Terus ada jangan lupa Pak Erik, Oh iya. Pak Erik, Pak Pandi mungkin. Pak Pandi, apalagi Mang Yana. Wah. Mas Tandi baru soalnya baru 2019 dia baru pas Covid. Terus siapa lagi yang ini? Pak Hamidi, Pak Teguh, itu kan Pak Haji. Karena kalau kalian tahu Pak Haji itu pernah cerita Labcom tuh dulunya adalah pohon kelapa. Dan tempatnya tuh di belakangnya Labcom pisan. Tenang, saya udah sering diceritain ini sama Pak Haji dan saya udah be aja, Udah berdamai. bukan udah damai, udah be aja. Mau ngapain ke serah dah. Paling seperti itu. Oke, mungkin dari cerita yang udah diceritain itu baru sedikit loh. Baru sedikit. Kenapa nengok ke atas? Ada yang nengok tadi. Lanjut aja dulu. Ya, jadi itu baru sedikit cerita dan masih banyak cerita lainnya, khususnya dari Pak Daus ini pun masih banyak karena balik lagi yang udah gue bilang di awal, Pak Daus itu tuh di kelas tuh welcome banget. Pak Daus sering cerita bukan buat kerana sini doang, ke apapun yang menurut kita itu tuh asik ini loh. Jadi ya salah satu temanya itu tema horor yang Pak Daus sering cerita ke kita. Dan ya sebenarnya sih kalau dibilang masih banyak. Saya cerita juga ke kalian cuma pas kelas 12 ini doang. Iya, kelas 11. Kelas 11 kan nggak karena ketemu. kita sama Pak Aji. Kelas 10 juga cuma 1 bulan kalau nggak salah sebelum ujian akhir semester. Iya, betul. Jadi kayak kita baru dekat sama Pak Daus itu yang bener-bener apa ya istilahnya ya? Emang diajar gitu. iya, yang emang diajar tuh baru kelas 12. Jadi Pak Daus baru sering aktif cerita ke kita itu baru di kelas 12. Ya, mungkin kalau misalkan emang kalian tertarik sama tema pajamas ini, tema dadakan pajamas, mungkin kita bisa melakukannya lagi. Mungkin dengan orang yang lebih sepuh, balik lagi tadi ya. Kita bisa bikin ke Mang Oleh atau Mang Pandi, Pak Hamidi dan Ada susah sih. dan mungkin kalau misalkan emang kalian tertarik, kita bisa bikin ala-ala belusukan. Belusukan maksudnya datengin tempatnya. Iya, datengin tempatnya. Mungkin kan sekarang bulan-bulan Malam kan bukan siang kan? tergantung mood. Oh, tergantung mood. Ya paling kalau misalkan biasa kita bertiga. Oh ya, BTW kru kita tuh 3 orang. Kayak 3 orang kita tiap malam les guys, pejuang PTN bro. Jadi kayak paling sore lah. Oh, sore. Oh iya, BTW sebenarnya tempat syuting rencana awal kita itu ada di ruang kreasi. Ntar ke sana. Enggak, jangan, nyebutin jangan dong, aja. jangan dong. Biar pada penasaran. Di sini aja udah cukup naik. Beneran lagi. Mungkin dari mereka pada penasaran nih, kenapa sih ruang kreasi? Mungkin kalian anak-anak hang tua pada tahu ya. Ruang kreasi kenapa gua mention ruang kreasi. Sedikit keluar topik tapi masih di ranah ini. Jadi di depan sekolah kita itu tuh ada satu ayam bakar buti, enak pisan, Enak. Parah. Ya itu yang punya itu bisa dibilang lumayan deket sama anak-anak hang tua dan dia juga ada sedikit pengalaman
dibilangnya sih pengalaman yang dia lihat dari toko dia loh. Toko dia ke sini. Iya, karena kan Di emang depan ruang kreasi, depan-depan banget. iya kan, bener Iya, kan, bener, depan bener. banget dan itu Itu ada malam. malam. Oh. Pohon apa sih di ruang kreasi itu? Au. Pokoknya ada pohon gede lah ya. Di belakang ruang Belakang yang tempat duduknya itu loh. itu ini pohonnya SMP. Iya, cuma kan Pohon SMP, tapi ke iya, ke SMA. SMA bener. Dan di situ gue nggak mau nyebut, tapi katanya ada warna. Oh, warna merah. Menyala bangku. Ya, oke. Mungkin gua rasa buat series perdana kita cukup sekian. Dan balik lagi, kalau kalian tertarik kita bisa bakalan lanjut loh series-series Pajamas ini dengan orang-orang yang lebih sepuh dan tema-tema belusukan yang lain. Atau bahkan kita bakalan mention tempat lain ya. Kita bakalan mention tempat-tempat yang bisa kalian rekomendasiin dan menurut kita cocok, kita samperin ke tempat itu. Oke, gue di sini Melvin. Gue Suryo. Dan ada narasumber kita Pak Daus, kita bertiga izin. Ciao, goodbye semuanya.